Ignatius Loyola adalah saksi sejarah tumbuh dan berkembangnya karya pelayanan putra-putra Santo Ignatius Loyola di wilayah Gunung Kidul. Pada tahun 1923, dua imam Serikat Yesus, yaitu Henricus van Driessen SC dan Franciscus Streeter SC, memulai karya pewartaan Injil di Besole yang sekarang menjadi Balai Harjo. Dengan dibantu oleh beberapa katekis awam, mereka memperkenalkan kabar gembira di Gunung Kidul. Panenan pertama dapat dipetik pada tanggal 19 April 1924, yaitu dibaptisnya Clementinus Sastro di Kromo. Dengan adanya pembaptisan pertama pada tahun 1924 itu, dapat dikatakan bahwa keberadaan gereja di Wonosari dimulai pada tahun tersebut. Perkembangan gereja di Wonosari tidak bisa dilepaskan dari peran sekolah misi yang mulai didirikan pada tahun 1931. Pendirian sekolah misi ini tak lepas dari peran besar Romo Streeter. Ia mendapat bantuan dari Bapak Paulus Mangun Sudarmo. Sekolah misi ini memberi pengaruh cukup besar dalam penyebaran kabar gembira di daerah Karangrejek dan Kelor, sehingga di kedua daerah itu didirikan juga sekolah misi. Mulai tahun 1932, rumah Bapak Wongso Sugoto disewa dan dijadikan kapel untuk beribadat maupun untuk mengadakan pertemuan guru-guru agama. Selanjutnya, pada tahun 1933, berdirilah sekolah misi di Beji, Pulutan, Kuon, dan Besole. Sekolah misi di Beji melahirkan umat Katolik di Ngijorejo. Awalnya adalah ketika 6 anggota keluarga Bapak Atmo Suparto dibaptis oleh Romo Streeter SC. Merekalah cikal bakal umat di daerah Ngijorejo. Sedangkan para guru sekolah misi di daerah Besole adalah Bapak Harjo Suprapto dan Bapak Darmo Wardoyo. Pada tahun 1934 tercatat nama-nama para guru sekolah misi, yaitu Bapak Harjo Sukismo dan Bapak Kiran di Karangrejek, Bapak Darmo Suprapto dan Bapak Martowiyoto di Kelor, Bapak Harjo Pratomo, Bapak Sadimin dan Bapak Siswoharjono di Beji, Bapak Mardi Siswoyo dan Bapak Sangadi di Pulutan, dan Bapak Dwijo Subroto di Kuon. Sungguh nyata betapa besar peran dan jasa sekolah-sekolah misi serta para guru Katolik dalam perkembangan awal gereja di Gunung Kidul. Pada tahun 1928, ada 3 guru beragama Katolik yang bertugas di daerah Playen, Karangmojo, dan Semanu. Secara rutin, mereka dikumpulkan oleh Romo van Driessen SC untuk berkoordinasi dan beribadat bersama di rumah Bapak Patmosujo di Wonosari. Tonggak penting perkembangan gereja di Gunung Kidul terjadi pada tanggal 28 Desember 1934, yaitu diberkatinya gedung gereja seluas 12 x 15 meter persegi oleh Romo Streeter. Gereja ini pada awalnya merupakan stasi dari paroki Kota Baru Yogyakarta. Masa yang berat tidak hanya bagi gereja di Wonosari yang masih muda, namun juga bagi gereja di Indonesia, terjadi pada masa pendudukan Jepang. Pada masa itu gereja mengalami hambatan, sekolah-sekolah misi ditutup. Para misionaris Belanda dimasukkan kamp interniran. Romo Streeter ditawan di penjara Cipinang pada tahun 1943 hingga 1944. Beliau meninggal pada tanggal 19 Juni 1944. Akhirnya, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Gairah kemerdekaan turut mempengaruhi pula geliat kehidupan menggereja. Gereja di Wonosari tetap hidup meskipun mengalami berbagai kesulitan. Akhirnya, muncullah hasil dari usaha terus-menerus dalam memperkembangkan gereja, yaitu pada tahun 1952. Berdirilah Paroki Santo Petrus Canisius Wonosari. Yang menjadi penanda berdirinya Paroki Santo Petrus Canisius Wonosari ini
adalah diangkatnya seorang pastor paroki, yaitu Romo Wilhelmus Wendel SJ. Sejak berubahnya status dari sebuah stasi menjadi paroki, perkembangan gereja di Gunung Kidul semakin pesat. Pada tahun 1957, pada masa Romo T. Widiana SJ, gedung gereja dipugar untuk perluasan. Pada tanggal 12 Juli 1957, PGPM yang pertama diangkat. Pada tanggal 11 Februari 1962, Romo T. Widiana SJ membuka Sendang Rosario Ngijorejo. Pada masa sekarang ini, ketika jalan-jalan di Kabupaten Gunung Kidul sudah beraspal hot mix yang mulus, sulit untuk membayangkan keadaan jalan dan transportasi pada masa lalu. Maka, menarik catatan Romo A. Dibyawahyana SJ ini, stasi Wonosari tetap luas dan sukar. Sukar karena stasi-stasi jauh dan jalan jelek. Syukur sekarang ada jeep yang meringankan beban kita. Namun di tengah kesukaran-kesukaran itu, penyebaran benih Injil di Gunung Kidul juga tetap menghasilkan panenan yang melimpah. Menjelang Natal 1974, Romo A.J. Harja Sudarma SJ mengunjungi sebuah gua yang ditunjukkan oleh seorang murid SD Sanjaya Giring. Gua itu masih ditumbuhi semak belukar dan belum mempunyai jalan masuk dari jalan raya. Lalu mulailah diadakan pembersihan dan gua itu dijadikan tempat doa. Pada tahun 1975, beliau juga melakukan renovasi Sendang Rosario Ngijorejo yang dibuka oleh Romo T. Widiana SJ. Romo A.J. Harja Sudarma SJ juga membuka SPG Sanjaya. Pada tanggal 30 September 1977, Romo Zanweh SJ meresmikan gua itu menjadi tempat doa dan ziarah dengan nama Gua Maria Tritis. Pada tahun 1990, Romo A. Lamers SJ melihat perkembangan umat sangat pesat, sehingga memutuskan paroki Santo Petrus Canisius Wonosari yang masih meliputi seluruh Gunung Kidul dipecah menjadi 3 bagian, yaitu wilayah barat yang berpusat di Gereja Santo Yusuf Bandung, wilayah tengah dengan pusatnya Gereja Santo Petrus Canisius Wonosari, serta wilayah timur yang berpusat di Gereja Santo Petrus dan Paulus Kelor. Gua Maria Tritis yang sudah diresmikan oleh Romo Zanweh SJ mendapatkan perhatian dan curahan tenaga yang besar pada zaman Romo L. Sutarno SJ. Gua Maria Tritis semakin dikenal sehingga banyak peziarah dari berbagai kota datang mengunjungi gua ini, terutama pada bulan Mei dan Oktober. Perkembangan umat yang pesat di Gunung Kidul membuat gedung Gereja Santo Petrus Canisius yang sudah berdiri sejak tahun 1935 terasa tidak memadai lagi, baik usia maupun ukuran bangunan. Romo C. Budiarto SJ bersama Dewan Pengurus Harian memutuskan untuk membangun gedung gereja baru untuk menyelaraskan dengan perkembangan umat itu. Pembangunan diawali dengan pembongkaran gedung pastoran dan aula, dan pada tanggal 6 April 2002 dilakukan upacara peletakan batu pertama. Akhirnya, pada tanggal 27 April 2006, gedung gereja baru diresmikan oleh Bupati Gunung Kidul Bapak Suharta dan diberkati oleh Monsinyur Ignatius Suharyo. Gereja tersebut juga dipersembahkan di bawah perlindungan Santo Petrus Canisius. Semangat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang dimiliki oleh para Jesuit sebagai salah satu semangat dalam latihan rohani Santo Ignatius Loyola tidak mungkin terlaksana dengan baik jika jumlah umat dalam paroki terlalu banyak dan jaraknya jauh-jauh. Perhatian pada kerohanian umat akan menjadi terlalu umum, sehingga tidak lagi menyentuh pribadi-pribadi. Oleh karena itu, gagasan Romo A. Lamers SJ yang telah dilaksanakan sejak tahun 1990, yaitu memecah paroki Wonosari menjadi 3 wilayah,
semakin terasa perlu untuk dilaksanakan sungguh-sungguh. Mula-mula pada tahun 1995, setiap wilayah mendapat satu romo pemerhati khusus. Wilayah Kelor ditetapkan menjadi paroki administratif pada tanggal 1 Januari 1998. Mulai tahun 2000 ada romo yang menetap di Pastoran Kelor. Dan akhirnya berdirilah Paroki Santo Petrus dan Paulus Kelor sebagai anak pertama Paroki Santo Petrus Canisius Wonosari pada tanggal 2 Agustus 2006. Pembangunan gedung gereja baru yang menggusur gedung pastoran dan aula pada waktu itu tentu saja memunculkan kebutuhan untuk membangun gedung pastoran. Romo Suryatma Suryawiyata SC bersama Dewan Paroki Harian memulai pembangunan gedung pastoran baru. Selama pembangunan tersebut, Romo Suryatma Suryawiyata SC tinggal di sebuah bangunan kecil yang dimaksudkan sebagai bangunan sementara, namun masih ada hingga hari ini. Pada tanggal 22 Mei 2010, pastoran baru diresmikan. Romo SP Ponco Santosa SJ sangat memperhatikan pengembangan Gua Maria Tritis. Beliau menggandeng paguyuban pengusaha Katolik Emmaus untuk membangun Gua Maria Tritis. Setelah hampir 2 tahun persiapan, pada akhir 2018 dimulailah pembangunan rute Jalan Salib Baru, beberapa bangunan pendukung, pembukaan jalur-jalur baru, pengerasan jalur-jalur menuju gua, pemasangan, penerangan, serta mempercantik interior gua. Pembangunan itu semuanya diserahkan kepada Paroki Wonosari sebagai hibah dan diresmikan oleh Monsinyur R. Rubiatmoko pada tanggal 20 Mei 2019, didampingi oleh Monsinyur Sylvester San, Keuskupan Denpasar, Monsinyur Ignatius Triharsana, Keuskupan Purwakarta, Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin OSC, Keuskupan Bandung, Monsinyur Agustinus Agus, Keuskupan Agung Pontianak. Pada tanggal 8 Oktober 2017, gagasan yang sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 1990 untuk memecah Paroki Wonosari menjadi 3 wilayah menampakkan buahnya, yaitu Paroki Bandung ditetapkan sebagai paroki mandiri. Sebelumnya, wilayah ini mendapatkan status paroki administratif dan statusnya menjadi kuasi paroki pada tanggal 15 Agustus 2011. Slogan Romo Mikael Irwan Susiananta SJ untuk mengembangkan karya di Wonosari adalah Paroki Wonosari bukan hanya kompleks di Jalan Sugio Pranoto nomor 29, tetapi meliputi seluruh wilayah paroki Wonosari ini. Dimulai dengan pengadaan sarana dan prasarana liturgi untuk semua kapel-kapel, renovasi kapel-kapel, dan juga pembelian tanah-tanah untuk pengembangan kapel-kapel. Pada tahun 2018, bangunan gereja pertama yang sudah berubah fungsi menjadi aula dan gudang direnovasi dan akhirnya pada tanggal 27 April diresmikan menjadi Aula Ignatius Loyola. Dalam upaya untuk melestarikan budaya Jawa, dilengkapilah gereja dengan seperangkat gamelan yang diberi nama Gongso Laras Asih. Gamelan ini diberkati pada tanggal 7 Juli 2018. Selanjutnya, setiap minggu kedua, misa diselenggarakan dengan iringan gamelan. Karena umat Wonosari masih mencintai seni gamelan, tumbuhlah kelompok-kelompok pengrawit, baik dewasa maupun anak-anak. Sarana-sarana di gereja mengalami kemajuan pesat, diantaranya pembaruan sound system, penataan taman di halaman depan dan belakang gereja, penataan toilet-toilet, pembangunan ruang parkir bersama dengan sekolah, pengadaan genset, pemasangan tenda-tenda permanen, pengadaan kursi-kursi baru, pemasangan 20 CCTV, dan pada tahun 2019, paroki mengadakan pemasangan paving di halaman kompleks gereja. Pada tanggal 9 Agustus 2020, Serikat Yesus menyerahkan karya di Paroki Wonosari yang sudah menjadi satu dari 3 paroki yang ada di Gunung Kidul kepada Keuskupan Agung Semarang.
Sejak awal mula hingga berakhirnya karya pelayanan Serikat Yesus di Paroki Santo Petrus Canisius Wonosari pada tahun 2020. Sejak Paroki Wonosari masih merupakan satu-satunya paroki di seluruh Gunung Kidul, hingga sudah menjadi satu dari 3 paroki yang ada di Gunung Kidul, telah berkarya tidak kurang 36 Jesuit di Paroki Santo Petrus Canisius ini. Namun para Jesuit juga tidak sendirian dalam mengembangkan Paroki Wonosari. Tercatat, tidak kurang 18 imam diosesan bekerja bersama para Jesuit di kawasan ini. Romo Thea Harjo Wasito PR pada tahun 1943 menjadi pastor paroki di Wonosari. Tidak hanya imam-imam diosesan, tercatat pula setidaknya 2 imam MSF pernah bekerja di Paroki Wonosari. Sebelum kemerdekaan, yaitu pada tahun 1942, Romo A. Dikoming MSF menjadi pastor Paroki Wonosari. Dan tentunya banyak sekali rasul awam seperti para guru sekolah misi pada awal perkembangan gereja di Wonosari, serta para tokoh umat pada masa-masa selanjutnya telah ikut menaburkan benih Injil dan menyuburkan perkembangannya sehingga menjadi seperti sekarang ini. Semoga semua usaha menabur benih oleh tiap-tiap Jesuit itu dengan segala kekuatan dan kelemahannya, dengan keberhasilan maupun kegagalannya, dapat menumbuhkan pohon yang kuat, yaitu umat Allah di Wonosari, dan menghasilkan buah yang berlipat ganda yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Gunung Kidul.